Ya, tentunya supaya kita bisa confidence, ada beberapa yang sudah saya siapkan ya, kita siapkan slide-slide ya dokter ya. Ya betul. Oke, saya buka ya satu persatu ya. Jadi kunci supaya kita berani berekspresi adalah confidence, percaya diri. Dan kunci dari percaya diri, nah ini yang akan diberikan share and tips oleh Miss Marina. Yang pertama, Nah ini ya, jadi kita harus stop comparing. Bersyukur Tuhan sudah kasih kita wajah berbeda-beda. Kalau sama semua nanti bingung kan, bosan. mana suamiku, mana istriku gitu kan ya dokter ya. Sama semua loh, kalau pigeonnya nanti kayak tadi itu ya. Jadi Iya. jangan kita berpikiran kalau oh si A lebih cantik, si B lebih cantik. Enggak. Jadi diri kita sendiri, karakter diri kita sendiri itu tadi sebenarnya Benar, part of kita being confident di tahun benar sekali. 2021. Ya, Oke. ini yang paling penting. Kemudian ada slide kedua, itu stay healthy in mind and body. Di mana pikiran kita tetap positif. Jangan nanti kita negative thinking, aduh aku kok begini ya, kok cabi, apa segala macam. Kita harus bisa mengatasi insecurity kita gitu loh. Oke, Dalam hal oke, body, contohnya kita harus olahraga rutin. Supaya apa sih? betul. Supaya fit. Nah, otomatis kalau kita fit, ya kita akan lebih percaya diri, lebih Benar, confident. benar Terutama sekali. apalagi pandemi ya dokter ya, kita harus selalu jaga kesehatan Benar pikiran dan sekali. juga body. Ya nih, ini Betul. love yourself. Seperti tadi Yang ada ketiga quotes-nya ya. dari Lucille Ball ya. Itu kita harus mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri itu bukan hal yang egois sebenarnya. Itu adalah bagian kita memelihara diri kita, menjaga diri kita. Itu adalah bagian kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita itu memahami diri kita, bagian daripada diri kita. Jangan sampai kita itu jadi orang yang istilahnya itu begini loh. Aku itu standar social standard beauty ya kalau kita bilang ya mungkin di Instagram itu saat ini oh kecil-kecil semua oh wajahnya terus-terus semua lah jangan sampai love yourself ini kita tuh mengikuti dengan standar sosial tertentu ataupun kita tuntutan sesuatu enggak itu atas dasar kita mencintai diri kita sendiri set your own Oh, standard. Kita oke. harus bisa set our own standard. Jadi misalkan, oh Marina itu maunya matanya segini aja loh. Kalau misalkan mata saya dibikin gede lebar banget kan ya tergantung ya. Cuman Beda ya itu lagi, tadi. betul. Ya, betul. Jadi kita harus set our own standard. Kemudian yang slide yang selanjutnya yang keempat, do what you love and work for your dream. Tidak ada sesuatu hal yang instan. Kita harus melihat semuanya itu melakukan dengan cinta kasih ya. Jadi jangan Betul. kita tuh ada satu stres atau stres ini salah satu pengaruh di wajah juga ya dokter ya, ataupun Sama, di saya kerontokan juga rambut sama. ya kalau ke Betul, saya ya. betul, betul Nah, sekali. ini kita ya jadi kita harus cintai apa yang kita lakukan keseharian kita, kemudian kita harus kerjakan apa yang kita ingin jadi impian kita. Terus kerja, tidak ada sesuatu yang instan. Percayalah bahwa sesuatu hal yang baik itu akan terjadi. Caranya gimana? Nah ini konsisten dan persisten. Jangan takut gagal, jangan mudah menyerah. Di tahun 2021, apapun tantangannya, ayo keep smiling ya. Kita harus terus istilahnya ya jangan sampai selalu semangat ya. Jadi jangan sampai juga penampilan kita jadi ikut-ikutan nggak keurus ya dokter ya. Benar, benar. Jadi, Ya, tapi jadi tetap dalam konsistensi. prosesnya tidak bisa instan. Semuanya harus konsisten dan persisten. Kita tetap keep on Betul, going gitu ya. Mm-mm. betul. Mm-mm. Dan Kemudian yang nextnya, terakhir, ini paling penting ya, be positive, stay and stay positive, positive, betul. ready for 2021. Jadi sudah tinggal 3 bulan lagi, saya sangat setuju. Terima kasih atas seluruh tip dan triknya. Kita jangan lupa bahwa kita nggak mungkin cuma physical talk yang kita utamakan. Keharmonisan itu tetap satu paket secara head to toe dari atas hingga ke bawah. Kalau dari segi saya, dermatologis, untuk yang di 2021 ini, satu hal yang perlu saya tekankan bahwa kulit kita yang terawat, kulit kita yang terjaga itu bukan mimpi semalam. Biasanya pendekatan kita itu ada 3C, 3C, Miss Marina, correct, contour, and conserve. Perbaikin apa yang kita miliki yang bermasalah, jerawatnya, beruntusan, dan karena tidak ada orang protes atau senang, ada jerawat satu itu menyenangkan, itu nggak ada. Flek yang tebal juga nggak menyenangkan, jadi perbaikin apa yang ada. Kontur berarti artinya apa yang secara proporsi kurang kita perbaikin, tapi tidak harus merubah menjadi orang yang lain. Sedangkan conserve artinya kita mempertahankan apa yang telah kita capai. Itu di bagian conserve-nya. Dan
apapun yang kita milikin belum tentu itu jelek. Termasuk salah satu yang sering kita konsultasikan atau dapatkan adalah mengenai asimetri. Nah, itu asimetri wajah itu sering yang dikomplainkan, walaupun tidak semua asimetri itu jelek, tetap ada menariknya, interesting. Tapi saya rasa dari segi hairstyle, kalau kita merasa dari segi saya tidak bisa dikerjakan untuk menutupinya, mungkin dari Miss Marina ada clue enggak? Apa sih sebenarnya trik and trick untuk masalah asimetri ini? Jadi kalau dari segi saya langsung bahas aja ke wajah saya ya dok ya. Sebenarnya ya. Jadi wajahku ini walaupun malam ini ada ya cantik ya mungkin kelihatannya ya, atau nggak tahu saya over PD kali ya. Bersinar dengan sendirinya. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat di wajah saya itu sebenarnya nggak simetri banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang wajah, itu saya merasa kayak bibir saya itu bagian sebelah kiri itu lebih naik. Sebelah kanan lebih turun. Ya, jadi saya juga udah foto juga ke bagian gigi juga kayak gitu ya. Cuman ini salah satu yang bikin saya kadang-kadang itu mikir cara saya untuk menutupi dan itu kayak gimana ya. Nah, jadi saya akhirnya kan ya seperti kita tahu ada tren selfie. Saya tuh kan suka selfie juga, namanya wanita ya dok ya. Nah, sebagai wanita kita harus bisa tahu best angle kita di sebelah mana. Tuhan tuh menciptakan wajah itu bagus loh bentuknya itu ada, kita bisa lihat ada lebar dan kiri kanan tuh bisa beda-beda, dimensinya bisa berbeda. Betul, ya. Betul sekali. Dan tergantung, bukan berarti sisi yang kita nggak suka tuh jelek, enggak. Tapi misalkan kayak saya lebih suka ke sebelah kiri. Nah, ini angle saya. Saya tahu dari mana angle saya ya, karena saya keseringan selfie, keseringan foto, keseringan naik ke atas panggung. Kalau saya di foto mintanya sebelah sini gitu loh ya. Nah itu ya itu tips nomor 1 kita harus tahu. Saya pun juga menanyakan ke klien saya, misalkan tahu nggak ya kamu kira-kira best angle-mu di sebelah mana? Atau misalkan saya kan akrab banget dengan kaca tuh ya, kaca selalu di depan saya. Benar sekali. Itu saya selalu ngelihat klien saya itu nggak sekedar saya potong rambutnya, saya selalu miringin ke kiri ke kanan. Oh iya, bagusnya kayak gini ya. Oh iya, belahan rambutnya kayak gini ya. Nah kalau kayak saya tipsnya, saya kan sebelah kiri ini cenderung lebih naik. Belahan saya kebanyakan naruhnya di sebelah kiri. Bukan berarti sebelah kanan jelek, enggak. Tapi kalau misalkan, ataupun bukan berarti saya setiap hari bertahun-tahun sebelah kiri terus dong. Ya enggak juga. Cuman kalau saya ada event, kebanyakan saya belahnya di kiri. Sisanya saya bolak-balik. Kadang-kadang saya di bagian tengah. Karena memang kalau bisa jangan kita itu ada satu patokan. Belahan kiri terus. Nah itu jangan. Nah, kita... Atau saya kasih langsung contoh nyata aja dokter ya? Boleh dari Miss Marina. Contohnya kayak gini ya, ini kan saya kan sebelah kiri ya, supaya kita tahu ya, ini angle saya sebelah kanan. Jadi beda ya kalau kita lihat ya. Oke. Ya, saya lebih suka sebelah sini. Confidence dengan kirinya, betul. Yes, nah kalau misalkan ini saya balik ke sini, otomatis bukannya jelek ya, tapi sayangnya nanti akan lebih merasa ketutupan sebelah sini, terus saya nggak pede. Kebetulan wajah saya juga yang bagian kepala. Yes, angle yang base-nya. Kalau saya taruh sini, nah ini kan ketutupan. Nah, masa saya ngomong kayak gini, dok? Somehow ya, contohnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu di mana angle kita yang pertama. Terus yang kedua, belahan tuh pengaruh ke arah look-nya kita. Walaupun potongan rambutnya tuh simple, itu yang tadi ada bilang sudah cantik, thank you, bersinar, thank you banget, Doni. Tapi tetap dengan clue pemilihan. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu belahan kita, itu sudah gampang. Kemudian yang kedua, wajah saya itu condongnya sebenarnya cabi. Nah, condongnya agak bulat cabi ini. Belahan tengah atau belahan samping saya yang saya ambil ini agak diagonal. Jadi kalau saya diajarkan juga di lever ya, belahan itu ada berbagai macam belahan, pengaruh di sudut wajah. Contohnya kalau misalkan dahinya sempit ya, belahan kita harus belahan samping, jangan dikasihin belah tengah. Lebih bagus belah samping. Nah, kalau misalkan mau belah samping pun itu ada yang diagonal begini, ada yang lurus begini. Kelihatan nggak ya lurus begini? Nah itu kalau kita belahnya diagonal, ini akan bikin wajah kita tuh kelihatan agak lebih panjang, proporsionalnya agak lebih naik. Tapi kalau ke samping, tapi kalau kita lebih ke lurus ya, nanti itu wajah kita kesannya lebih lebar dikit, dokter. Jadi itu clue. Untuk membuat tampilan lebih proporsional ya.
Ya, buat yang udah lagi lihat ini, bisa ditanyakan ke hairdressernya siap-siap kalian untuk caranya biar emphasize bentuk wajahnya tuh kayak gimana. Ya, pertama-tama kalian harus paham dulu best angle-nya kalian tuh di mana. Karena kalian yang paling tahu. Itu Benar, sih dokter benar kalau dari sekali. saya sih. Benar, benar sekali. Kalau dari dokter Tapi Henry ini, bagaimana dok mengatasi asimetri ini dok? kalau saya sebenarnya asimetri tidak semuanya bisa kita atasi dengan sempurna, karena kembali lagi ke Mm-mm. rootnya kita. Dan memang kita tidak hanya mengejar physical appearance, satu hal yang tadi sudah kita tekankan bersama, bahwa ternyata physical appearance itu tidak hanya menjadi satu-satunya faktor yang membuat kita itu menarik. Ada hal lain seperti Hmm. facial feature, bentuk wajah, hidung, alis, dan lain-lain, personality, perilaku kita, sikap, body shape, dan apapun yang membuat kita menarik, itu sebenarnya menentukan seberapa menariknya kita. Nah, Betul. dan saya lihat dari awal sepertinya kita harus menekankan mengenai konsultasi, baik dari segi saya sebagai seorang dermatologis ya, dan Itu Miss Marina kuncinya. juga ya, betul ya. Dari Miss Marina juga selain itu konsultasi mengenai hairdressing, rambut berarti ya. Ya. Betul, betul. Ini waktu masih Karakternya ada dia beberapa, kayak apa? Hmm. betul, untuk menekankan karakter dia seperti gimana. Ini waktu masih ada, kita bisa Oh membahas sedikit wow. mungkin ya, Ya. mengenai contoh mungkin ya. Contoh, saya Ya, sudah bisa. mempersiapkan, saya meminta izin beberapa orang pasien saya yang dengan baik hati memberikan izin untuk menampilkan fotonya pada teman-teman semua para sahabat. Yang pertama ini adalah seorang wanita di pertengahan 30, seperti yang tadi saya bilang, Mm-mm. secara fisikal, dia mengalami permasalahan dari bentuk wajah yang bulat, sebenarnya tidak jelek, tapi dia merasa kurang kencang. Dan yang kedua, dia masalah freckles. Itu korek ya. Artinya ini yang sebagai salah satu contoh saya berikan ke Miss Marina tadi. Setelah Mm-mm. kualitas kulit kita perbaikin, freckles yang membaik, fleknya membaik, kualitas kulit lebih cerah, lebih seger, dan wajah juga sempat kita lakukan suatu treatment untuk membuang double chin-nya, kita lihat tampilan jadi lebih Wow. menarik. Ini membantu pekerjaan saya banget sih dokter. Jadi kliennya itu datang Mhm. nanti kalaupun dia mau make upan pun cepat ini dia nggak perlu ditutupin dulu fleknya lama gitu ya. Oke, oke, Kemudian oke, lebih oke, pede ya, terus lebih oke. youthful pastinya ya dan kelihatannya natural ya dok ya. Oke, oke. Dari segi hairdressing-nya gimana kalau rambutnya? Saya rasa dengan tampilan yang lebih kencang juga ikut membantu ya. Yes, jadi otomatis walaupun potongannya dia nggak berubah style sekalipun, Mhm, otomatis orang lihat, wow kamu tambah muda loh, kamu kelihatan muda, awet muda ya kamu ya mhm, lah itu mhm, kan mhm. salah satu yang dikejar oleh setiap wanita ya, awet muda. Iya, iya. Benar, benar. Nggak ada orang yang nggak suka dibilang awet muda. Tapi kalau dibilang awet tua langsung dipukul nanti sama orangnya. sebelum sebelum ke awet tua kita harus sadar dulu makanya Iya, di ini dong apa kita harus sayang diri kita dong kita harus harus sayang diri koreksi kita. Oke, ya benar, benar insecurity sekali. itu kalau dari saya itu misalkan kita udah nggak pede itu karena misalkan flek ataupun cabi ya kita harus bisa Mhm. menghadapi apalagi dengan zaman yang modern saat ini ya konsultasi yang tepat nantinya akan membuat kita semakin percaya diri dengan teknologi yang tapi jangan sampai overdone seperti kata dokter Ya, tadi ya. betul, Ya, betul, jadi betul, insecurity itu betul. bisa diatasi dengan kita konsultasi yang baik, konsultasi yang Mhm, benar ke ahlinya, mhm. yang ke spesialnya ini, gitu. Oke. Dan ada kasus yang kedua lagi ini ya ini seorang wanita dalam pertengahannya 40. Terima kasih sudah memperbolehkan saya sharing fotonya. Ini Itu permasalahan kenapa utama dah? Hah? kualitas kulit. Ini bekas cacar air sih, masih baru-barunya. Oke. Kita lihat betapa kalau sudah kondisi seperti ini tentu kita jadi nggak percaya diri ya. Kalau Hmm, kondisi fisik seperti ini mau hairstyle setiap apapun juga rasanya nggak akan optimal. Bener ya. Kita betul, iya perbaikin sih. ini secara Mm-mm. kronologis fotonya sudah saya siapkan. Pertama kita atasin cacar air, bekas cacar airnya. Kemudian setelah bekas cacar air, dia adanya suatu permasalahan pipi yang kurang projection, proporsi wajah Mm-mm. yang kurang. Ya, rambut pun tidak bisa membantu kalau sampai segi kualitas face tidak teratasin dulu ya. Ini ya, artinya Mm-mm. pekerjaan Miss Marina mungkin akan jauh lebih berat juga jadinya kan. Kemudian setelah kita Betul. atasin pipi yang jatuh, leher yang kesannya double chin, pipi yang kekurangan projection ke arah depan, jadi kurang ada isi di tengahnya, dan lain sebagainya kita coba atasin. Ini setelah beberapa saat, dan ini nggak salah 2 tahun setelahnya. Kita lihat perubahan Wow. transformasinya dari yang awalnya memang tampak lelah letih di usianya pertengahan 40, setelah kita lihat runut transformasinya ini yang terjadi pada pasien saya ini. Bisa Dan kita saya lihat lihat ini, kita bisa baca dokter. mhm, Dia mhm, semakin berani gimana itu? potong lebih pendek.
Nah, itu yang saya juga ingin menanyakan. Kelihatannya ini rambutnya juga nggak menipu ya, artinya lebih pendek, lebih Iya, pede kan kelihatannya ya. Oke. betul. Iya, Mhm, jadi otomatis dia mhm. sudah ngerasa, oh aku sudah ini sudah bagus, ini sudah oke nih. Ya, selain pendek itu Oke. lebih dinamis misalkan ya, tapi ya otomatis karena wajahnya lebih kencang ya, sudah tidak Mhm. ada bekas cacarnya ya, jauh Jadi lebih lebih youthful, jauh lebih bagus youthful. dan produktif pasti. Orang yang ketemu sama dia, wow, beda.